Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, jelang hadapi Brunei Darussalam, Sintayong matangkan strategi. Indonesia berpeluang jadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Federasi Sepak Bola Kanada ajukan pemain keturunan Indonesia. Dan bintang Timnas Indonesia dipuji pelatih Malaysia. Jadi, simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Timnas Indonesia tak kekurangan pemain muda yang bertalenta. Salah satunya penyerang muda milik Persis Solo yakni Arkan Kaka. Ya, pemain berusia 16 tahun ini sebelumnya sudah dipanggil untuk membela Timnas Indonesia U20. Ia saat ini juga dipanggil Bima Sakti untuk memperkuat Garuda Asia yang akan menghadapi Piala Dunia U17 November ini. Saat ini Arkan Kaka bermain untuk Persis Solo dan dikontrak tim asal Surakarta itu hingga 2027. Bahkan dirinya juga sudah menjadi pemain termuda yang melakukan debut di BRI Liga 1 musim lalu. Kala itu sang pemain masih berusia 15 tahun. Di samping itu, asisten pelatih Sintayong Yoo Jae-hoon memuji talenta sang wonderkid. Dirinya menyebut bahwa sang pemain layak untuk bermain di luar negeri. Yoo Jae-hoon juga menilai sepak bola Indonesia bisa bangkit dan bahkan menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, yakni dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Sebagaimana diketahui saat ini, skuad Garuda Asia sedang intens mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Dunia U17. Ketua PSSI Erick Thohir memamerkan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh skuad arahan Bima Sakti di Jerman. Melalui akun Instagram, ex-presiden Inter Milan ini memperlihatkan saat Timnas Indonesia U17 mengunjungi Sport Workout Club, sebuah pusat olahraga dengan fasilitas lengkap dan canggih. Netizen yang melihat unggahan Erick Thohir ini pun berharap agar fasilitas serupa bisa dimiliki oleh Indonesia. Sementara itu dikutip dari kolom komentar Instagram Erick Thohir, sejumlah netizen mengungkapkan harapannya agar Indonesia bisa memiliki fasilitas canggih untuk para pemain sepak bola tanah air. Salah satu pemain muda Timnas Indonesia dipanggil Sintayong untuk melengkapi skuad Garuda dalam perjuangannya menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain tersebut tak lain dan tak bukan ialah Hoki Caraka. Dengan dipanggilnya pemain milik PSS Sleman ini, Timnas Indonesia memiliki persaingan yang cukup berat di posisi striker. Pemain 19 tahun itu bakal bersaing dengan 4 nama lain, di antaranya Dendi Sulistiawan, Ramadan Sananta, Dimas Derajat, hingga Rafael Struijk. Kendari demikian, pemain jebolan Garuda Select ini bakal bekerja keras untuk memperjuangkan tempatnya itu. Sebagaimana diketahui, pemanggilan ini pun merupakan pemanggilan pertama bagi sang pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia Senior, di mana sebelumnya Hoki Caraka hanya bermain untuk Timnas Indonesia di level umur. Sebagaimana diketahui, keputusan Sintayong dalam pemanggilan pemain mendapati sorotan publik. Bagaimana tidak, pelatih asal Korea Selatan tersebut tak memanggil salah satu pemain yang tampil moncer bersama klubnya musim ini, di mana Stefano Lillipali telah mencatatkan 6 gol dan 6 assist di 14 laga terakhir bersama Borneo FC. Hal itu sebelumnya membuat bos Borneo FC Nabil Hussein menyetil keputusan Sintayong tersebut. Bahkan pria berusia 29 tahun ini menyebut bahwa Sintayong dinilai tak bisa menilai kontribusi sang pemain. Namun di sisi lain, Stefano Lillipali pun ikut buka suara. Pemain berdarah Indonesia Belanda ini enggan berkomentar terlalu banyak. Dirinya mengaku legowo dan mengatakan jika hal itu sudah menjadi pilihan dari Sintayong. Ada kabar mengejutkan datang untuk Timnas Indonesia jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana salah satu pegawai Garuda dipuji oleh pelatih asal Malaysia usai tampil cemerlang bersama dengan Sabah FC. Pujian itu dilontarkan oleh Ong Kim Sue tepat setelah laga antara PSM Makassar melawan Sabah FC. Di laga kemenangan Sabah FC itu, Sadi Ramdhani keluar sebagai pemain bintang. Bagaimana tidak, pemain Timnas Indonesia itu sanggup mengukir 3 assist secara beruntun. Setelah pertandingan inilah Ong Kim Sue memberikan pujian kepada Sadil. Bahkan Ong Kim Sue berani menempatkan Sadil sebagai salah satu pemain terbaik di Asia Tenggara. Mantan pelatih Timnas Malaysia itu berharap Sadil Ramdhani bisa tampil apik secara konsisten.
Di samping itu, dengan penampilan apik yang ditunjukkan oleh ex-pemain Persela itu menjadi modal apik jelang bergabung dengan Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Dunia atau biasa dikenal dengan FIFA resmi mengumumkan Piala Dunia 2030 akan digelar di 3 benua dan 6 negara. Hal itu menjadi pertama kalinya dalam sejarah sekaligus bertepatan dengan perayaan 100 tahun Piala Dunia. Selain Uruguay, negara Amerika Selatan yang dipilih sebagai tuan rumah adalah Argentina dan Paraguay. Untuk negara Eropa, FIFA menunjuk Portugal dan Spanyol, sedangkan untuk Afrika, Maroko dipilih sebagai salah satu tuan rumahnya. Nantinya akan ada upacara perayaan 100 tahun Piala Dunia di Montevideo, Uruguay. Di samping itu, FIFA juga mengatakan jika Piala Dunia 2034 bakal digelar di benua Asia atau Oseania. Federasi Sepak Bola Dunia itu pun mendorong negara-negara di dua kawasan ini untuk mengajukan penawaran sebagai tuan rumah. Dengan pengumuman FIFA ini, peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 pun lebih besar lagi. Indonesia sendiri diketahui mengajukan diri sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2034 lewat 2 jalur, yakni bersama negara-negara ASEAN dan kedua bersama Australia serta Selandia Baru. Hal itu mungkin bisa terjadi sebab di Indonesia saat ini memiliki banyak stadion yang berstandar FIFA. Dan beberapa waktu lalu, Ketum PSSI Erick Thohir menargetkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia bakal menghadapi kualifikasi Piala Dunia babak pertama dengan menghadapi Brunei Darussalam, yakni pada 12 dan 17 Oktober bulan ini. Jelang laga tersebut, salah satu penggawa Garuda Rizky Ridho membeberkan persiapannya untuk menghadapi laga bergengsi tersebut. Sebagai informasi, Rizky Ridho akan menjadi salah satu pemain tersibuk karena setelah membela Timnas U24 Indonesia dan baru balik dari Cina pada 2 Oktober kemarin, ia sudah harus kembali merapat ke Timnas Indonesia untuk menghadapi Brunei Darussalam. Mata pemain Persebaya Surabaya itu mengaku senang kembali mendapatkan kepercayaan membela Timnas Indonesia. Sementara untuk menghadapi laga ini, Ridho pun membeberkan strategi khusus agar bisa tampil maksimal. Menurutnya, memiliki waktu recovery yang cukup merupakan hal yang terpenting bagi para pemain untuk menghadapi sebuah laga. Belakangan ini, para supporter Timnas Indonesia sedang menunggu proses naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat skuad Garuda. Terbaru, saat ini PSSI sedang melakukan proses naturalisasi JIZ yang prosesnya sampai di Kemenkumham. Kini ada pemain keturunan baru yang sedang hangat diperbincangkan. Pemain tersebut ialah Thomas Gardner, pemain berposisi sebagai gelandang. Pesepak bola berusia 25 tahun ini tercatat bermain di Varsity FC. Ia baru bergabung di klub ini pada 2022 kemarin. Varsity sendiri bermain di League One British Columbia, kompetisi semi-profesional di Kanada. Klub terakhir Thomas Gardner pada 2021 ialah FC Edmonton. Dan yang menarik, Gardner merupakan jebolan dari Akademi Vancouver Whitecaps FC, di mana akademi sepak bola ini termasuk yang terbaik di Kanada. Sementara darah Indonesia dari Thomas Gardner sendiri dikonfirmasi langsung dari pihak Asosiasi Sepak Bola Kanada. Sementara itu, bermain di posisi gelandang, Gardner hanya mencatatkan 56 caps di 3 klub profesional dari rentan waktu 2015 hingga 2021. Dari 56 caps itu, ia hanya mampu mencetak 1 buah gol. Namun sayangnya karir Gardner boleh dibilang tidak terlalu mentereng. Bukan tidak mungkin jika dirinya tampil impresif di klub Kanada, dirinya bisa memperkuat Timnas Indonesia di waktu mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong dikenal sebagai pelatih yang memiliki jurus 1000 taktik untuk menghadapi lawan-lawannya. Pelatih asal Korea Selatan itu sering memberikan kejutan mengenai taktik dan strategi yang diterapkan untuk Timnas Indonesia. Sehingga hal itu membuat lawan Timnas Indonesia sulit membaca pola permainan dari Sintayong. Hal itu pun membuat salah satu pengamat sepak bola buka suara. Dalam hal ini, Bung Binder menyebut kemampuan improvisasi yang menjadi kehebatan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. STY kerap kali menerapkan formasi yang berbeda-beda untuk Timnas Indonesia. Dalam hal ini, Bung Binder memberikan contoh saat skuad Garuda bertemu tim yang lebih lemah, maka Coach Sin akan lebih bermain ofensif. Sementara itu, saat skuad Garuda berhadapan dengan tim yang lebih kuat, maka Sintayong cenderung menerapkan strategi defensif. Lebih lanjut, kemampuan beradaptasi Sintayong disebut menjadikan tim lawan sulit membaca permainan timnas. Kini pun strategi Sintayong dinantikan para supporter, di mana Timnas Indonesia bakal menghadapi Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026.